Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti ta'lim kita ini setelah kita melaksanakan kewajiban salat zuhur dengan berjamaah. Sebenarnya saya merasa kurang pantas untuk mengisi, ya, berhubung sebenarnya saya di sini peserta. Baik. Kemudian ada di dalam asatidzah yang insyaallah lebih pantas untuk mengisi tausiah ini. Namun ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Baik itu nikmat ammah atau nikmat khassah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa nikmat itu ada nikmat ammah, ada nikmat khassah. Di mana kata beliau terkadang orang mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, sebagai ucapan syukur ketika dia mendapatkan nikmat khusus. Nikmat yang Allah lebihkan di atas saudara-saudaranya. Dan tidak semua orang diberi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panakan alhamdulillah panakan lumayan nih. Ya panakan alhamdulillah punya motor nah. Padahal ada nikmat-nikmat ammah, nikmat-nikmat umum yang setiap saat dia memanfaatkannya. Kesehatan, penglihatan, pendengaran, jantung, paru-paru, tangan, kaki. Baik, di mana banyak orang lalai dengan nikmat-nikmat itu. Ketika dia mengingatnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sendiri dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Muslimin jemaah sekalian, bahwa kita bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di tempat ini. Artinya bahwa ini adalah salah satu jalan dari sekian jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah berbagai macam jalan untuk menuju kebaikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya sebagai kabar gembira bagi kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan sebuah mimpi beliau. Kata beliau, inni ra'aitul barihata ajaban. Sungguhnya saya tadi malam melihat sebuah keanehan. Ra'aitu rajulan min ummati ataahu malakul maut liyuqbida ruhahu. Saya melihat ada seorang dari kalangan umatku yang didatangi oleh malakul maut untuk mencabut rohnya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi. Namun baktinya kepada orang tuanya mendatanginya. Faradda malakul maut an. Maka malakul maut pun mengembalikan rohnya kepada orang itu. ورأيت رجلا من أمتي قد استحوشته الشياطين فطرد الشياطين عنه فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين
Dan saya melihat ada seorang dari umatku di mana syaitan telah menyeritnya. Namun kemudian zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun mendatanginya dan mengusir para syaitan dari orang itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwashathu malakatul badar faja'at salatuhu fastanqadhathu min aydihim. Kemudian aku melihat dari seorang dari kalangan umatku yang telah diseret oleh malaikat azab. Namun kemudian salatnya pun mendatanginya dan menyelamatkannya dari tangan malaikat azab. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atasha. Dan saya melihat ada seorang dari umatku di mana dia menjilat-jilat karena kehausan. Kullama dana min haud muni'a wa turid. Setiap kali dia mendekati telaga, dia dicegah dan diusir. Faja'ahu siyamu Ramadan fa'asqahu wa arwah. Namun puasa Ramadannya pun mendatanginya, kemudian memberi dia minum dan mengenyangkannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati wa ra'aitu an-nabiyyina julusan halaqan halaqa. Dan aku melihat ada seorang dari umatku dan melihat para nabi duduk berhalaqah-halaqah. Kullama dana ila halaqatin turida wa muni'a. Setiap kali dia mendatangi halaqah para nabi itu, dia dihalangi dan diusir. Faja'ahu wasluhu minal janabah. Kemudian mandi junubnya pun mendatanginya. Fa'akhadha biyadihi fa'aq'adahu ila jambi. Kemudian mandi junubnya ini mengambil tangannya dan mendudukkannya di sampingku. Wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi dhulma wa min khalfihi dhulma wa an yaminihi dhulma wa an yasarihi dhulma wa min fawqihi dhulma wa min tahtihi dhulma. Dan aku melihat ada seorang dari umatku, dari arah depannya hanya kegelapan, dari belakang kegelapan, kanan kiri kegelapan, atas bawah hanya gelap. Dia hanya meraba-raba di saat itu. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhulma wa adkhalahu fin nur. Namun kemudian haji dan umrahnya pun mendatanginya. Kemudian mengeluarkan dia dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hujjan nar. Faja'atu sadaqatuhu fasarat satran bainahu wa bainan nar. Wa walla ala ra'sihi. Dan aku melihat ada satu orang dari umatku, dia ketakutan dan sementara api neraka telah dinyalakan. Namun kemudian sedekahnya pun mendatanginya dan menjadi tabir antara dia dengan api neraka. Dan kemudian menaunginya di atas kepalanya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti ta'lim kita ini setelah kita melaksanakan kewajiban salat zuhur dengan berjamaah. Sebenarnya saya merasa kurang pantas untuk mengisi, ya, berhubung sebenarnya saya di sini peserta. Baik. Kemudian ada di dalam asatidzah yang insyaallah lebih pantas untuk mengisi
tausiah ini. Namun ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Baik itu nikmat ammah atau nikmat khassah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa nikmat itu ada nikmat ammah, ada nikmat khassah. Di mana kata beliau terkadang orang mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah, sebagai ucapan syukur ketika dia mendapatkan nikmat khusus. Nikmat yang Allah lebihkan di atas saudara-saudaranya. Dan tidak semua orang diberi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panakan alhamdulillah panakan lumanyam nih. Dia panakan alhamdulillah punya motorna. Padahal ada nikmat-nikmat ammah, nikmat-nikmat umum yang setiap saat dia memanfaatkannya. Kesehatan, penglihatan, pendengaran, jantung, paru-paru, tangan, kaki. Baik, di mana banyak orang lalai dengan nikmat-nikmat itu. Ketika dia mengingatnya, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sendiri dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Muslimin jemaah sekalian, bahwa kita bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di tempat ini. Artinya bahwa ini adalah salah satu jalan dari sekian jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah berbagai macam jalan untuk menuju kebaikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai macam keutamaan-keutamaan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya sebagai kabar gembira bagi kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abdurrahman bin Samrah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan sebuah mimpi beliau. Kata beliau, inni ra'aitul barihata ajaban. Sungguhnya saya tadi malam melihat sebuah keanehan. Ra'aitu rajulan min ummati ataahu malakul maut liyuqbida ruhahu. Saya melihat ada seorang dari kalangan umatku yang didatangi oleh malakul maut untuk mencabut rohnya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi. Namun baktinya kepada orang tuanya mendatanginya. Faradda malakul maut an. Maka malakul maut pun mengembalikan rohnya kepada orang itu. ورأيت رجلا من أمتي قد استحوشته الشياطين فطرد الشياطين عنه فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. Dan saya melihat ada seorang dari umatku di mana syaitan telah menyeretnya. Namun kemudian zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun mendatanginya dan mengusir para syaitan dari orang itu. ورأيت رجلا من أمتي قد استحوشته ملائكة البدار فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم. Kemudian aku melihat dari seorang dari kalangan umatku yang telah diseret oleh malaikat azab. Namun kemudian salatnya pun mendatanginya dan menyelamatkannya dari tangan malaikat azab. Waraitu rajulan min ummati yalhatu 'atasha. Dan saya melihat ada seorang dari umatku di mana dia menjilat-jilat karena kehausan. Kullama dana min haud muni'a wa turid.
Setiap kali dia mendekati telaga, dia dicegah dan diusir. Faja'ahu siyamu Ramadan fa'asqahu wa arwah. Namun puasa Ramadannya pun mendatanginya, kemudian memberi dia minum dan mengenyangkannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati wa ra'aitu an-nabiyyina julusan halaqa. Dan aku melihat ada seorang dari umatku dan melihat para nabi duduk berhalaqah. Kullama dana ila halaqatin turida wa munah. Setiap kali dia mendatangi halaqah para nabi itu, dia dihalangi dan diusir. Faja'u wasluhu minal janabah. Kemudian mandi junubnya pun mendatanginya. Fa'akhadha biyadihi fa'aq'adahu ila jambi. Kemudian mandi junubnya ini mengambil tangannya dan mendudukkannya di sampingku. Wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi dhulma wa min khalfihi dhulma wa an yaminihi dhulma wa an yasarihi dhulma wa min fawqihi dhulma wa min tahtihi dhulma. Dan aku melihat ada seorang dari umatku, dari arah depannya hanya kegelapan, dari belakang kegelapan, kanan kiri kegelapan, atas bawah hanya gelap. Dia hanya meraba-raba di saat itu. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhulma wa adkhalahu fin nur. Namun kemudian haji dan umrahnya pun mendatanginya. Kemudian mengeluarkan dia dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hujjan nar. Faja'atu sadaqatuhu fasarat satran bainahu wa bainan nar. Wa walla ala ra'sihi. Dan aku melihat ada satu orang dari umatku, dia ketakutan dan sementara api neraka telah dinyalakan. Namun kemudian sedekahnya pun mendatanginya dan menjadi tabir antara dia dengan api neraka. Dan kemudian menaunginya di atas kepalanya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunahum. Faja'athu silatuhu li rahim. Faqalat ya ma'syaral mu'minin. Innahu kana wasulan li rahimih fakallimuhu. Fakallamahu al-mu'minuna wa safahuhu wa safahahum. Dan aku melihat seorang dari umatku yang dia berbicara kepada orang-orang beriman. Namun orang-orang beriman itu tidak mau berbicara dengannya. Namun kemudian silaturahimnya pun mendatanginya. Dan berkata, wahai sekalian orang-orang beriman. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat menyambung hubungan silaturahim. Maka berbicaralah kalian kepadanya. Maka orang-orang beriman pun berbicara kepadanya. Dan berjabatan tangan dengannya. Dan dia pun berjabatan tangan dengan orang-orang yang beriman. Wa ra'aitu rajulan min ummati istahshathu az-zabaniyah faja'u amru bil ma'ruf wa yahyu 'anil munkar fastanqadhahu min aydihim wa adkhalahu fi malaikatir rahmah. Dan aku melihat ada seorang dari kalangan umatku yang dia telah diseret oleh malaikat azab. Namun kemudian amar ma'ruf nahi munkarnya mendatanginya. Dia senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran, menyelamatkannya dari tangan para malaikat zabaniyah itu dan memasukkannya di malaikat rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati jari'an ala rukbatayhi wa bainahu wa bainallahi hijab. Dan aku melihat ada seorang dari umatku yang dia datang dalam keadaan merangkak di atas kedua lututnya. Sementara antara dia dengan Allah ada hijab, ada penghalang.
faja'ahu husnu khuluqihi fa'akhadahu biyadihi fa'adkhalahu 'ala Allah 'azza wa jalla. Namun akhlak baiknya mendatangi dan mengambil tangannya dan memasukkannya menemui Allah Azza wa Jalla. Wara'aitu rajulan min ummati qad zahabat sahifatuhu min qibali shimalihi faja'ahu khawfuhu min Allah Azza wa Jalla. Dan aku melihat ada seorang dari umatku di mana lembaran-lembaran amalannya telah mendatanginya dari arah kirinya sebagai tanda celaka. Namun kemudian datanglah takutnya terhadap Allah Azza wa Jalla kepadanya dan fa'akhadha sahifatahu, kemudian mengambil lembaran-lembaran amalannya itu tadi, fa wada'aha fi yaminihi, kemudian meletakkannya di tangan kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat seseorang dari umatku qad khaffa mizanuhu, di mana timbangan amalannya menjadi ringan. Timbangan amalan kebaikannya menjadi ringan. Faja'ahu khafuhu fadakhalu mizanah. Namun kemudian anak-anak turunannya pun datang dan memberatkan timbangannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam. Faja'ahu raja'uhu fillahi 'azza wa jalla fastanqadhahu min dhalika wa madha. Dan aku melihat ada seorang dari umatku yang dia telah berdiri di atas bibir neraka jahannam. Namun datanglah pengharapannya kepada Allah kepadanya. Fastanqadhahu min dzalika wa madha. Kemudian menyelamatkannya dari keadaan itu dan berlalulah orang itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawa fin nar. Dan aku melihat ada seorang dari umatku di mana dia telah mendekat neraka. Faja'athu dam'atuhu allati qad bakaha min khasyyatillah 'azza wa jalla. Namun kemudian air matanya mendatanginya, yang air mata itu keluar karena dia menangis karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fastanqadhathu min dzalik, kemudian menyelamatkannya dari itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala as-sirat yara. Dan aku melihat seseorang dari umatku yang dia telah berdiri di atas sirat, yar'ad kama tar'adu as-sahfah, di mana dia merayap, berpegangan keras seperti seekor binatang yang dia berpegang erat diri karena tertiup angin yang sangat kencang, takut jatuh. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu husnu dhannihi fillah. Namun datanglah sangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fasakana, kemudian orang itu menjadi tenang. Wa ra'aitu rajulan min ummati yahbu ahyana wa yata'allaq ahyanan. Dan aku melihat dari kalangan umatku di mana dia yazhabu 'ala sirat. Dia juga merayap di atas sirat, di mana dia terkadang merayap namun terkadang juga bergelantungan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'atu salatuhu alayya fa aqamathu 'ala qadamayhi wa anqadathu. Salawatnya kepadaku pun mendatanginya dan menegakkannya di atas kedua telapak kakinya dan menyelamatkan orang itu. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah
faghulqatil abwab dunahum. Dan aku melihat ada seorang dari umatku yang dia telah terhenti di depan pintu-pintu surga. Namun pintu-pintu tersebut ditutup menolak orang itu. Faja'atu syahadatu an la ilaha illallah. Namun kemudian syahadahnya, syahadah la ilaha illallah, mendatanginya. Faqutihat lahul abwab wa adkhalathul jannah. Kemudian dibukakanlah untuknya pintu-pintu surga dan dimasukkanlah orang itu ke dalam surga. Baik, inilah mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ceritakan kepada para sahabat. Nah, yang menjadi ibrah bagi kita bahwa sesungguhnya katakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa ini di antara hadis yang menunjukkan banyaknya jalan dan mudahnya jalan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan di akhirat. Nah, ikhwana fillah azakumullah. Demikian banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan saleh dengan keutamaan-keutamaannya yang luar biasa dan menakjubkan. Baik. Yang amalan-amalan saleh yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita umatnya, ternyata belum mampu kita mengamalkannya secara utuh. Nah, dan sungguh bahwa amalan-amalan saleh hatta af'alul qulub, seperti rasa takut kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah, sangkaan-sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dahsyatnya keutamaannya nanti di akhirat. Baik. Hatta ketika kita menangis mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Datang nanti dan menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa-apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan, pasti kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Wa khairu wa 'azamu ajra. Itu adalah lebih baik dan a'zam ajra, pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian dan beramal kebaikanlah, berbuat baiklah, mudah-mudahan kalian beruntung. Artinya kaum muslimin, bahwasanya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kita umatnya sungguh sangat banyak, sangat luas. Ya, sebenarnya tidak ada pintu, tidak ada celah bagi kita untuk menambah-nambah amalan lagi di luar amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi sampai membabkan bab kathrat turuq ilal khair, bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Baik. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Amalan-amalan doa-doa Nabi SAW pagi, petang, malam, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ada zikir-zikir, doa-doa, ada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita belum mampu untuk mengamalkannya. Namun, nasallallahu salam wal afiyah, berapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak merasa cukup dengan amalan dari Rasulullah SAW. Tidak merasa cukup dari apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian maka berhentilah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling menggunakan akal jernihnya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal solih di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling memanfaatkan kecerdasan akalnya. Nah, artinya ketika dia bersyahadah, mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia mempersaksikan, membenarkan semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempersaksikan dirinya untuk taat dan tunduk terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia secara otomatis mempersaksikan, merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak akan diterima oleh setiap orang yang berakal, yang menggunakan akal jernihnya, melihat keadaan orang-orang yang mengamalkan amal-amalan bid'ah. Nah, ketika Fir'aun la'natullah alaih menuduh Nabi Allah Musa alaihissalam, dia menyampaikan tauhid al-haq kepada Fir'aun dan manusia di saat itu sebagai orang yang gila, yang tidak berakal. Fir'aun menyatakan, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya Rasul yang diutus kepada kalian itu adalah gila. Namun apa jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam? Nah, Rabbul Masyriqi wal Maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Rabb yang memiliki timur dan barat dan apa-apa yang diantara keduanya. Baik, in kuntum ta'qilun, in kuntum ta'qilun. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, menunjukkan bahwa orang-orang yang keluar dari al-haq itu adalah orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akal jernihnya, tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, apalagi kalau sudah sampai pada tahapan melakukan kesyirikan peribadatan kepada selain Allah. Nah, tidak mampu memanfaatkan dengan benar apa yang Allah berikan kepada mereka. Baik, lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha ulaika al-an'am bal hum adall. Punya hati dan tidak mereka bisa berakal dengannya, punya mata namun tidak mereka bisa melihat dengannya, punya pendengaran, punya telinga, punya mata namun tidak bisa mereka lihat al-haq, membedakan al-haq dengan al-batil dengannya, tidak punya telinga namun tidak bisa menggunakan pendengarannya untuk membedakan al-haq dengan al-batil. Nah, mereka laksana binatang, bahkan mereka lebih sesat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kaum muslimin perangkat-perangkat yang kalau kita menggunakan perangkat-perangkat itu, nikmat-nikmat itu, dengannya kita bisa membedakan al-haq dengan al-batil. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan al-bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nas bil qist. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab wal mizan. Nah, kemampuan bagi kita untuk menimbang mana al-haq dan mana yang al-batil. Jelas sekali kebenaran itu dalam agama ini. Dan sungguh indah kebenaran agama itu. Tidak akan pernah orang-orang yang menggunakan nikmat-nikmat ini ketika dia mempelajari agama ini akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, karena sesungguhnya agama ini betul-betul telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu indah. Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan
keindahan ilmu agama ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, artinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk betul-betul melihat al-haq, sebenar-benarnya al-haq, dan mengistiqomahkan kita di atas al-haq itu. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di al-haq, tidak bisa kita tinggalkan ya akhwah. Baik. Karena sesungguhnya kita senantiasa terancam untuk tergelincir dari kebenaran itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bercepat-cepat kalian beramal karena banyaknya fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah digambarkan oleh Nabi seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap itu? Semakin larut semakin gelap, semakin membutakan apa yang ada di hadapan kita. Maka tentunya ketika menghadapi kegelapan malam kita membutuhkan cahaya, penerangan. Dan cahaya itu adalah ilmu. Cahaya itu adalah ilmu. Ini yang kita butuhkan untuk melihat di kegelapan fitnah-fitnah itu. Nah, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, di waktu pagi orang itu beriman, namun ketika masuk di sore hari dia berubah menjadi kafir. Jika di sore hari dia beriman, namun ketika masuk di pagi hari dia berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari nilai keduniaan. Nah, dan kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu akan terjerumus ke dalam tughyan, penyimpangan, kezaliman dan berbagai macam kemungkaran. Kapan itu? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia memandang dirinya sudah tidak butuh lagi dengan orang lain. Jadi karena pangisengan rupa tawah silal kasiratik. Nah, baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi mari ikhwan fillah azakumullah, kita mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat khusus yang mungkin kita dilebihkan dibanding saudara-saudara kita. Dibedakan kita dalam perkara rezeki, dalam perkara mungkin kesehatan, dalam perkara apa saja. Nah, berarti Allah mengkhususkan nikmat itu kepada kita. Apalagi nikmat ammah, nikmat umum. Nah, nikmat ammah setiap saat, setiap detik kita memanfaatkan nikmat itu. Maka kita senantiasa mengingat nikmat itu dan memanfaatkannya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena mensyukuri nikmat itu, kata para ulama, isti'malu ni'amillah fi ta'ati, menggunakan nikmat Allah dalam taat kepadanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang kami sampaikan. Kalau ada kesalahan saya bertobat kepada Allah dan saya berlepas diri dari kesalahan itu. Kalau ada kebenaran kedatangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati-hati kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.